Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dalam channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Marilah kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Judul perenungan kita saat ini adalah setia pada perkara kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya keberhasilan yang bisa bertahan adalah keberhasilan yang dicapai dengan perjuangan yang dimulai dari nol. Orang yang memulai karirnya dari bawah sampai dia berhasil meraih kesuksesan, pasti dia akan bertahan dalam kejayaannya karena orang tersebut telah mempelajari setiap proses yang dia lewati mulai dari bawah. Dan dia tidak akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Tetapi realita kehidupan manusia saat ini, kita ingin Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar tanpa kita melewati perkara-perkara yang kecil. Kita melihat teladan dalam Alkitab. Seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ia setia mengerjakan banyak hal di rumah Potifar. Mulai dari melayani Potifar, bahkan pun ketika di penjara, Yusuf melakukan perkara kecil, sehingga Tuhan mempercayakan Yusuf untuk sebuah perkara yang besar. Karena Yusuf setia pada perkara-perkara kecil, dimanapun dia Tuhan tempatkan, di penjara kumuh sekalipun, maka Tuhan memberikan Yusuf kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berikutnya, Daud, si bungsu yang tidak diperhatikan oleh Isai. Daud setia pada pekerjaannya, mengembalakan domba walaupun hanya 2-3 ekor saja. Sekalipun di rumahnya banyak nabi-nabi besar yang datang, tapi Daud malah disuruh pergi ke ladang untuk mengembalakan domba. Dan dia setia untuk menjalankan perkaranya tersebut. Sekalipun Daud ketika dia bekerja di istana, dia hanya seorang yang ditugaskan untuk membawa senjata Saul dan menjadi pemain musik di istana. Dan walaupun dia kerja di istana, ketika pekerjaannya selesai, dia pulang untuk mengembalakan domba ayahnya. Hal-hal seperti inilah yang membuat Daud dipercayakan sebagai raja menggantikan Saul. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya contoh dari tokoh-tokoh Alkitab ini dapat memotivasi kita untuk kita setia kepada apa yang kita kerjakan saat ini. Walaupun apa yang kita kerjakan atau kita usahakan adalah satu perkara yang kecil, tidak dianggap oleh orang lain ataupun diremehkan oleh orang lain, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan memperhitungkan apa yang kita kerjakan, dan Tuhan tidak pernah menganggap remeh apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tuhan hanya ingin menguji kesetiaan kita. Apakah kita setia dengan apa yang kita kerjakan saat ini? Apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut? Nah, tentunya itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita? Jika kita sudah mampu menghargai diri kita, walaupun dari perkara-perkara yang kecil, maka kita pasti akan mampu untuk menghargai orang lain. Orang yang bisa menghargai perkawinan dan bisa memimpin rumah tangganya akan bisa menghargai masyarakat.
karena cara memimpin seseorang dapat dilihat dari hal-hal kecil yang pernah ia kerjakan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kejahatan tentunya semuanya berawal dari hal-hal kecil. Dan terkadang manusia lebih memilih untuk setia melakukan kejahatan-kejahatan kecil yang tanpa disadari lama-lama akan menjadi kejahatan yang besar. Dan lebih cenderung untuk bosan terhadap kebaikan-kebaikan yang kecil, yang tentunya lama-kelamaan akan membawa keberhasilan dalam kehidupan manusia. Bahkan pun dalam kehidupan pelayanan kita banyak menemui orang-orang yang lebih memilih-milih dalam melakukan pelayanan, memilih tempat, memilih situasi, bahkan pun lebih melihat lingkungan pelayanan yang berpotensi untuk mengisi pundi-pundi kekayaan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini adalah contoh orang yang tidak setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang ingin cepat memeluk gunung atau diperhadapkan dengan perkara yang besar, padahal dia tidak mempersiapkan dirinya untuk memperoleh perkara yang besar. Orang yang tidak siap ketika mendapat perkara yang besar, ia akan kesulitan, ia akan takabur, dan dia tidak akan dapat menguasai dirinya, sehingga dia akan jatuh dalam pencobaan. Orang yang ingin langsung menduduki jabatan tinggi dalam sebuah pekerjaan, dia lebih cenderung bersifat egois, melakukan ketidakadilan pada bawahannya, dan akan lebih gegabah dalam mengambil keputusan karena dia tidak pernah melewati proses penting dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dia kurang pengalaman. Begitu juga dengan orang yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat atau instan. Walaupun tujuan utamanya mulia, tetapi karena dia tidak melewati proses dalam kehidupan, maka ketika dia menerima kekayaan atau harta, dia akan gelap mata. Sifat baiknya semula dapat berubah menjadi buruk. Bahkan pun kesetiaannya pada keluarga dapat berubah dengan perselingkuhan, karena dia tidak mengerti akan arti perjuangan dan kesetiaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk melewati perkara-perkara yang kecil? Karena Tuhan ingin mempersiapkan kita, mempersiapkan pribadi kita. Tuhan tidak ingin memberikan kita hal yang tidak mampu kita kelola. Tuhan tidak ingin memberikan kita perkara-perkara yang tidak mampu kita kerjakan. Sebagai contoh, ada orang yang hidupnya pas-pasan dan menginginkan mobil mewah. Tuhan bisa saja memberikan mobil mewah kepada seseorang, tetapi Tuhan tahu apakah orang tersebut mampu merawat mobil mewah itu. Apakah dia mampu membeli onderdilnya? Apakah dia mampu membayar pajak kendaraan tersebut? Tentunya ketika Tuhan mempercayakan perkara yang salah kepada seseorang, maka itu akan mempersulit orang itu, bukan memberkati. Dan Tuhan tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi. Tuhan ingin memberikan kita berkat-berkat yang tepat, sesuai dengan kepantasan diri kita. Maka jika kita ingin peroleh sesuatu yang besar, maka kita pantaskan diri kita dari hal-hal yang terkecil. Marilah kita setia walaupun kita tidak dianggap dalam lingkungan kita. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena jika kita kerjakan semua itu dengan ketulusan hati, untuk Tuhan bukan untuk manusia, maka Tuhan pasti memperhitungkan. Tuhan selalu menilai apa yang kita kerjakan. Dia tidak pernah tutup mata. Walaupun kita tidak dianggap oleh orang lain, walaupun kita dianggap rendah oleh orang lain, tetapi Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang besar bagi kita. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 26 berkata, "Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela." Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apapun profesi kita saat ini, tetap kerjakan dengan setia. Marilah kita doakan apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan pasti akan melihat kesetiaan kita dan akan membawa hidup kita mengalami peningkatan. Janganlah bersungut-sungut, janganlah mengeluh dengan apa yang kita kerjakan. Pantaskanlah diri kita, maka pasti Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan bagi kita. Dan jika Tuhan sudah membuka pintu, tak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini Tuhan sudah boleh memberikan kami firman-Mu sebagai pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih atas renungan di saat ini yang boleh mengingatkan kami akan kesetiaan kami terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur akan apa yang kami kerjakan saat ini. Walaupun pekerjaan kami hanyalah pekerjaan yang biasa, hanyalah pekerjaan yang dianggap remeh oleh orang lain, tapi kami yakin Tuhan merancangkan semuanya itu untuk memberikan perkara yang lebih besar dalam kehidupan kami. Tuhan persiapkan kami untuk dipromosikan posisi yang lebih besar lagi. Dan kami yakin apapun yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, itulah yang terbaik untuk kami, sesuai dengan kepantasan diri kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kami kemampuan, hikmat untuk kami memantaskan diri kami untuk perkara yang lebih besar lagi. Tuhan berikan kami kesabaran dan ketekunan dalam kami melaksanakan pekerjaan kami saat ini, agar kami dilatih bagaimana kami memulai hidup kami dari nol, diisi dengan pengalaman-pengalaman dan kegagalan-kegagalan yang kami alami, itulah yang akan membawa kami kepada keberhasilan. Terima kasih Tuhan, mungkin saat ini di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih malu dengan pekerjaan kami. Ada yang masih bersungut-sungut dalam melakukan pekerjaan saat ini. Tuhan kiranya mengubah pola pikir kami, agar kami lebih memantaskan diri kami, agar kami lebih bersikap baik terhadap diri kami, agar kami lebih percaya diri, karena kami mempunyai Allah yang besar dan dahsyat, Allah yang sudah merancangkan yang terbaik, Allah yang sudah merancangkan keberhasilan dalam kehidupan kami. Dan itu semua akan dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Jangan biarkan kami dikuasai dengan keserakahan. Jangan Tuhan biarkan kami jatuh dalam pencobaan yang membuat kami ingin memeluk gunung walaupun tangan tak sampai. Karena itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Melainkan kiranya Tuhan selalu menambah-nambahkan kami hikmat dan iman percaya kami kepada Tuhan, yang selalu menjaga dan memelihara kami, melindungi dan selalu menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan pertolongan dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah memberikan kami hal-hal yang salah, hal-hal yang dapat memberikan kegagalan dalam hidup kami, melainkan Tuhan selalu merancangkan keberhasilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang jadi doa permohonan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.